Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar sobat Instagram semuanya? Atau bingung saya mau menyebut apa untuk Anda semuanya? Ini memang tanpa ada pengumuman. Saya mendadak mencoba ingin live silaturahim dengan teman-teman semuanya yang biasanya lewat Facebook, tapi kita coba live di Instagram ya. Maka mungkin ada yang belum sempat ketemu. Saya Darwis, founder dari Gabo Indonesia dan ngaji kita, Gerakan Anak Bahagiakan Orang Tua Indonesia, dan ngaji kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya dari, mohon maaf lahir dan batin ya jika ada khilaf dari saya, dari kami semuanya. Mari kita saling memaafkan, menjadi pribadi-pribadi yang lembut, yang sopan. La taqdab walakal jannah. Jangan suka marah agar engkau masuk surga. Ajarannya sangat luar biasa. Ketemu lagi ya. Saya tidak tahu ini acara apa. Pengennya saya sih juga live ya, sering live dengan teman-teman semuanya. Karena di musim pandemi begini, yang kita tetap diminta stay at home, kita untuk work from home, termasuk ngaji juga dari rumah. Ini menjadi satu bagian yang nanti kedepannya kayaknya menjadi pekerjaan kita. Harus ada kreativitas, harus ada inovasi di sini, sehingga kita tidak mati gaya. Kita tidak berhenti pada satu titik menyerah dan pasrah, tapi kita mencoba untuk tetap mensyukuri apapun yang menjadi keputusan Allah dan takdir Allah buat kita semuanya. Baik, sepertinya malam ini saya coba untuk menelusuri ulang kisah Abu Hurairah. Tahu kan siapa Abu Hurairah? Sahabat Rasulullah yang masuk Islamnya juga agak belakangan. Ada yang mengatakan usianya juga usia agak sepuh dibandingkan sahabat yang lain. Dia tidak ada saudara di Madinah itu. Dia disebut Al-Sufah karena dia bertempat tinggal di Masjid Nabawi. Ada tempat yang disediakan oleh Rasulullah untuk orang-orang yang dihidupi oleh negara dan dicukupi keperluannya untuk menuntut ilmu, beasiswa lah mungkin ya zaman sekarang. Nah, tapi Abu Hurairah ini kelebihannya dia suka mencatat satu, yang kedua dia ifah, benar-benar mampu menjaga diri. Kalaupun dia merasa kekurangan, dia tidak pernah mengeluhkan, menyampaikan pada orang lain. Pada suatu saat dia di puncak kelaparannya karena tidak ada yang dimakan pada hari itu. Dia lapar sekali, tapi dia menjaga diri agar kelaparannya itu tidak memberatkan sahabat yang lain, agar kelaparannya itu tidak membuat orang-orang yang terrepoti. Itulah sikap Abu Hurairah yang luar biasa sekali teman-teman. Tetapi laparnya perut itu berefek pada fisik. Langkahnya mulai gontai, matanya mulai berkunang-kunang, kepalanya mulai pusing, lemes ya. Dia posisinya dalam keadaan drop karena tidak ada satu pun yang bisa dia konsumsi. Maka dia punya ide, ketika ada sahabat lewat, dia tidak memintanya. Sahabat yang keburu-buru itu dicegat oleh Abu Hurairah. Ayo, bagaimana kalau kita diskusi sebentar di rumahmu? Kita diskusi ilmu agama. Semua orang tahu Abu Hurairah itu jagonya agama, karena tiap hari menyerap langsung ilmu dari Rasulullah di Masjid Nabawi. Tentu saja maksud Abu Hurairah, Allah a'lam bishawab, kalau nanti belajar ilmu diskusi di rumah sahabat itu pasti ada suguhan. Karena orang Islam itu benar-benar sangat memuliakan tamu. Itulah perintah dari ajaran agama ini. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Ternyata sahabat itu sebenarnya mau menerima, tapi buru-buru ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Maka dia menolak ajakan Abu Hurairah. Ya saudaraku, kata sahabat itu, siapa tidak berkeinginan untuk menimba ilmu darimu yang langsung dari Rasulullah? Tapi aku ada satu urusan yang sama sekali tidak bisa, harus aku tunda. Maafkan aku, dan suatu saat pasti kita akan berdiskusi masalah agama dan apa yang butuh. Maka tidak jadilah Abu Hurairah ke rumah sahabat itu. Kelaparan semakin memuncak, datang sahabat yang lain. Dia cegat dengan ditawari yang sama. Lagi-lagi Allah menakdirkan sahabat itu dalam kondisi tidak siap untuk bersama-sama dengan Abu Hurairah mengundang ke rumahnya. Teman-teman semuanya, tapi inilah apa yang menjadi perjalanan sejarah. Tapi inilah takdir Allah yang tidak pernah
Allah itu mengingkari janjinya. Tidak pernah Allah itu membuat hambanya tersisa. Dan keputusan-keputusannya pasti yang terbaik. Kalau kita, atau mungkin saya ya, kita akan berusaha juga pada Tuhan. Saya kan menuntut ilmu, saya kan ahli ibadah. Saya kenapa kelaparan seperti ini? Sementara saya sudah berikhtiar dengan cara yang halus pada sahabat-sahabat utama Nabi, tapi ternyata belum kesampaian. Ini kalau saya mungkin. Tapi ini Abu Hurairah, saudara. Ini adalah orang dekat Rasulullah. Ternyata takdir Allah berkata lain. Setelah beberapa saat laparnya semakin memuncak, tidak ada siapa yang datang. Ternyata Allah takdirkan, datanglah Rasulullah Muhammad SAW. Betapa girangnya Abu Hurairah ketika Rasulullah datang. Kemudian dikatakan pada Rasulullah, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hurairah, namanya Nabi dan Rasul, selalu petunjuk Allah, selalu ada wahyu dari Allah. Rasul langsung menebak, "Abu Hurairah, kamu kelaparan ya? Langkahmu gontai, suaramu agak lemah, dan kamu kelihatan sekali pucat sekali, agak malu-malu." Abu Hurairah mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Rasulullah pun tersenyum, ayo ke rumahku, ayo aku jamu kamu di rumahku, kita diskusi masalah agama. La haula wala quwata illa billah. Lihat teman-teman, 2 kali ikhtiar untuk bisa dijamu para sahabat utama, ternyata tidak berhasil. Padahal ada harapan besar di sana. Tapi ternyata Allah menakdirkan dengan takdir lebih baik. Ternyata Abu Hurairah justru bisa makan di tempat orang yang paling mulia sepanjang kehidupan manusia. Bisa menikmati makanan suguhan yang paling halal dari tangan Nabi dan Rasul, kecintaan Allah SWT. Dan dapat nasihat-nasihat baru dari Rasulullah Muhammad SAW. Lihat teman-teman, bagaimana agar kita selalu bisa mensikapi keputusan Allah, takdir Allah itu dengan baik sangka, tidak berburuk sangka. Karena ternyata lagi-lagi wa makaru wa makarallah wallahu khairu makirin. Kita punya rencana, Allah punya rencana, dan sebaik-baik rencana adalah rencana Allah. Abu Hurairah sedang membuktikan dalam kehidupannya. Ana inda zari abdi bi, kata Allah di hadis qudsi. Ini sering saya sampaikan. Sesungguhnya aku Allah mengikuti prasangkaan hambaku. Semoga ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan. Mudah-mudah susah memang teman-teman ya. Susah-susah mudah. Saya berkali-kali bilang sabar dan syukur itu indah dalam teorinya, tapi dalam prakteknya, dalam kenyataannya, sabar dan syukur itu jauh lebih indah. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita. Ini hikmah yang kita petik dari perjalanan Abu Hurairah yang sempat kelaparan, tapi ternyata Allah memberikan suatu hidangan yang luar biasa, sehalal-halalnya makanan langsung dari Rasulullah Muhammad SAW. Yang terakhir, hikmahnya adalah jangan lelah untuk menuntut ilmu. Teruslah gali ilmu. Segala potensi hidupmu arahkan untuk menuntut ilmu. Karena ilmu itu adalah yang mendahului sebelum bicara dan beramal. Al-ilmu qabla qaul wa amal. Ilmu itu sebelum bicara dan beramal. Karena amal dan perkataan tanpa ilmu hasilnya akan sia-sia dan bisa jadi membawa kepada dosa. Astaghfirullahaladzim. Lagi-lagi saya mengingatkan untuk diri saya sendiri, lepas Ramadan semoga semangat kita beribadah pada Allah semakin puncak, semakin kuat. Karena Syawal itu artinya peningkatan dari apa yang telah kita lakukan sebulan yang lalu. Mohon doanya dengan kesederhanaan dan desonya yang saya punya, yang saya masih gaptek urusan informasi teknologi di IT, harus terus banyak belajar dengan teman-teman di ngaji kita, dengan digabung, kita banyak nanya-nanya. Kita lakukan saja apa adanya dulu, semoga nanti berproses menjadi lebih baik. Yang pada intinya bagaimana agar apa yang kita berikan itu bisa memberi manfaat sebanyak-banyaknya buat umat secara sederhana, sesuai dengan kemampuan yang saya punya. Selamat menikmati kajian-kajian rutin kita di Instagram. Bantu follow dong di Instagram saya atau di Facebook saya ya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah SWT memudahkan segala urusan kita,
Saya tidak berani berdoa agar wabah pandemi COVID-19 ini diangkat sama Allah. Allah lebih tahu. Saya ikuti Gus Baha. Kita minta saja pada Allah diberi kemampuan untuk bersyukur dan bersabar. Jangan minta pada Allah beban yang ringan, tapi mintalah kepada Allah pundak yang kuat. Di sanalah perbedaan kita dengan yang lainnya. Mudah-mudahan bisa nikmati ya teman-teman. Selamat bertemu, karena saya kemungkinan akan sering-sering hadir lewat di media sosial dengan pengajian-pengajian. Karena beberapa pengajian offline selama ini, mohon maaf, di masjid-masjid, di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan, mohon maaf, di perkumpulan-perkumpulan harus berhenti. Dan kita mau mengikuti saran dari ulama dan umarok. Tetapi lagi-lagi Allah memberikan petunjuk dengan jalan yang seperti ini. Semoga kita dimudahkan sama Allah, semoga kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT, dan semoga tetap sehat selalu ya, keluarganya semuanya, suaminya, istrinya, anak-anaknya, keluarga besarnya, dan kita semuanya. Baik, saya Darwis, founder Gabo Indonesia, Gerakan Anak Bahagiakan Orang Tua, dan ngaji kita. Lagi-lagi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa insyaallah besok malam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.